Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfira Nur Utami dari kelas 9B. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang unsur intrinsik cerpen. Yuk simak videonya. Seperti yang kita ketahui, cerpen atau disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen memiliki jalan cerita yang lebih pendek daripada novel. Cerpen juga memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Di dalam cerpen ini terdapat unsur intrinsik cerpen. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen merupakan unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam dan terdapat langsung dalam teks cerpen. Berikut ini peta konsep atau mind mapping tentang unsur intrinsik cerpen beserta penjelasannya. Di dalam unsur intrinsik cerpen terdapat alur, penokohan, latar, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Berikut penjelasan mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Alur cerita terbagi menjadi 3 macam, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju yaitu menceritakan kejadian masa lalu ke kejadian sekarang. Lalu alur mundur yaitu menceritakan peristiwa sekarang ke peristiwa masa lalu. Selanjutnya, alur campuran yaitu menceritakan peristiwa sekarang ke peristiwa masa lalu, kemudian kembali lagi ke peristiwa sekarang. Tahapan alur yaitu 1. Orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan awal mula terjadinya konflik dan masalah mulai bermunculan. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari masalah-masalah yang bermunculan. Yang keempat, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan akhir cerita. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh atau pemberian watak oleh penulis kepada tokoh. Dan orang yang melakukan watak-watak itu disebut juga dengan tokoh. Di dalam penokohan terdapat beberapa teknik, yaitu teknik langsung atau analitik dan teknik tidak langsung atau dramatik. Teknik langsung disampaikan secara tertulis atau tersurat. Misalnya, di sebuah cerpen terdapat teks yang menggambarkan bahwa ada seseorang yang bersifat rajin, atau bisa dituliskan dengan dia rajin. Lalu, teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung merupakan teknik secara tersirat. Teknik tidak langsung bisa disampaikan melalui dialog antar tokoh, perilaku tokoh, lingkungan tokoh, dan gambaran fisik. Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Latar dibedakan menjadi 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan di dalam cerpen. Lalu, latar waktu menjelaskan waktu terjadinya peristiwa dalam cerpen. Dan yang terakhir, latar suasana. Latar suasana menjelaskan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Suasana itu berupa sedih, marah, gembira, kecewa, dan lain sebagainya. Yang keempat, tema.
Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita pendek menyangkut segala persoalan. Yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini ditandai dengan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang pertama dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh sampingan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan kata ganti dia. Di sini pengarang akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Pengarang menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari panca indera yang digunakan, misalnya dengan cara mengamati atau melihat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi menciptakan nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang unsur intrinsik cerpen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.